Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Apakah Indonesia siap menjadi motor penggerak ASEAN dan ASEAN juga menjadi motor penggerak perekonomian global? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan persatuan ASEAN harus tetap diperkuat untuk dapat mengambil peran dalam perdamaian serta pertumbuhan ekonomi global. Presiden Joko Widodo membuka konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Hotel Malura, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pembukaan KTT ASEAN itu dihadiri para pemimpin negara anggota ASEAN, juga hadir delegasi dari Timor Leste dan Myanmar. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutan pembuka mengungkapkan, persatuan ASEAN harus terus diperkuat untuk dapat mengambil peran dalam perdamaian serta juga pertumbuhan ekonomi. Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Jokowi mengajak seluruh negara ASEAN memperkuat jalinan relasi dan kerja keras untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth, agar ASEAN dapat dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan mempresentasikan kemajuan atau progres di segala bidang. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gisela Norahma, Ade Firmansyah, Tim Liputan, IDX Channel. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan 4 negara, yaitu Vietnam, Timor Leste, Malaysia, dan Laos. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kesepakatan dibuat di bidang ekonomi, perbatasan wilayah, dan sosial budaya. Pertemuan bilateral pertama dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mengupayakan target perdagangan sebesar 15 miliar US dollar hingga tahun 2028. Mendampingi Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan bahwa Jokowi optimis target tersebut akan tercapai jika tidak ada restriksi perdagangan. Dengan Vietnam, kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selain mempercepat target perdagangan, kedua negara juga sepakat untuk segera menegosiasikan Traktat Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaty atau BIT, karena investasi antar kedua negara dinilai semakin meningkat. Jokowi juga meminta agar MOU di bidang kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam dapat segera diratifikasi. Sementara itu, Retno mengungkapkan perundingan terkait zona ekonomi eksklusif atau Exclusive Economic Zone sudah ditandatangani. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Gisela Norahma, Ade Firmansyah, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini, ASEAN sebagai motor penggerak ekonomi global, dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri. Beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS. Ya, halo, selamat pagi Pak Yose.
Ya, selamat pagi Mas Pras. Salam sehat Pak Yose. Ya, sama-sama. Yes, dalam beberapa hari terakhir ini juga mata dunia, terutama di wilayah ASEAN, sedang terpusat ke Indonesia ya terkait dengan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana Anda melihat posisi Indonesia kali ini sebagai ketua ASEAN 2023 ini Pak Yose? Ya, ASEAN ini sendiri sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonomi mempunyai potensi yang cukup besar ya, baik itu untuk menjadi penggerak perekonomian di kawasan ini. Seperti kita ketahui misalnya tahun 2022 kemarin ini wilayah Asia Tenggara itu tumbuh hingga mencapai sekitar 5,5% tahun 2022. Ya, walaupun tahun 2023 diperkirakan akan ada pelemahan di kawasan ASEAN ini, tetapi akan rebound lagi, akan meningkat lagi pada tahun 2024. Jadi dari sisi pertumbuhan potensi dari ASEAN ini sangat tinggi sekali untuk mendorong pertumbuhan yang lebih luas lagi di kawasan Asia Timur. Karena Asia Timur ini merupakan salah satu tentunya pendorong atau motor penggerak dari roda perekonomian dunia yang sangat cepat ya, sangat potensial sekali. Jadi tentunya dari sisi sana ASEAN merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang cukup besar. Tetapi ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN ini, baik itu yang datangnya dari internal maupun juga yang datangnya tentunya dari eksternal. Kalau kita lihat bagaimana yang di luar dari ekonomi aja ada isu-isu geopolitik misalnya ya, yang baik yang terjadi di luar negeri, di luar kawasan maupun juga yang di dalam kawasan ini, ya, misalkan permasalahan Myanmar itu bisa menjadi salah satu isu yang mendorong instabilitas atau mengarah kepada instabilitas. Dan kalau terjadi instabilitas geopolitik, tentunya akan menjadi masalah juga di dalam perekonomian kita. Masalahnya seperti yang sudah juga disebutkan kalau nggak salah oleh Pak Presiden, kita sudah terlalu take it for granted untuk menganggap bahwa stabilitas di kawasan ini adalah sesuatu yang sudah given gitu. Sesuatu yang sudah selama ini terjadi. Selama 55 tahun ASEAN berdiri, memang kawasan ini tuh cenderung untuk stabil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi di kawasan ini. Tetapi kalau instabilitas itu meningkat, baik itu yang datangnya dari luar kawasan maupun di dalam kawasan sendiri seperti Myanmar, maka ini permasalahan yang besar terhadap perekonomian ASEAN. Oke, lantas peran Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam menyikapi tadi kondisi di Myanmar, kemudian supaya bisa menjaga stabilitas ekonomi, politik di wilayah ASEAN juga tetap kondusif dan stabil ini, bagaimana dengan memanfaatkan peran KTT ASEAN kali ini? Nah, Indonesia bisa berperan sangat besar sekali karena Indonesia merupakan salah satu, bukan salah satu ya, tetapi anggota ASEAN yang paling besar, baik itu dari sisi penduduknya maupun juga dari sisi besar perekonomiannya. Jadi ada leverage, ada daya ungkit yang besar sekali bagi Indonesia untuk memegang peranan. Tetapi Indonesia harus menjalankan peran ini secara aktif. Misalnya bukan hanya mencoba menyelesaikan permasalahan Myanmar di Myanmar secara jauh lebih aktif dibandingkan dengan ketua ASEAN yang sebelumnya. Pada tahun ini harusnya bisa ditargetkan kita bisa melihat arah penyelesaian Myanmar yang sudah lebih jelas, lebih pasti dan terarah. Kemudian Indonesia juga bisa terus untuk memimpin penciptaan stabilitas di kawasan yang lebih luas.
Misalnya bersama dengan Tiongkok itu harusnya sudah kita bisa mencoba memberikan arahan untuk penyelesaian isu di Laut Cina Selatan. Lalu juga kita harus melihat bahwa stabilitas di kawasan ini sifatnya harus komprehensif. Bagaimana security itu tidak hanya bisa dipandang sebagai isu security yang biasa saja seperti militer maupun politik, tetapi security di dalam bidang ekonomi. Jadi harus ada pandangan-pandangan komprehensif mengenai stabilitas, mengenai perdamaian dan mengenai keamanan di kawasan ini yang Indonesia harus bisa harus bisa tawarkan kepada ASEAN dan juga kepada mitra-mitra ASEAN. Sebenarnya. Pak Yose, jadi lantas bagaimana dengan kesiapan ASEAN-nya sendiri apabila memang nanti digadang-gadang menjadi motor penggerak begitu ekonomi global? Tahan dulu jawabannya Pak Yose, kita akan jeda sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi penyelenggaraan yang kelima bagi Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus ketua ASEAN. Dan momentum ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mendorong kebangkitan ASEAN di kancah global. Dan pemirsa, berikut ini akan kami update terkait dengan pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 bersama dengan reporter IDX Channel, Giselia Nur Rahma. Silakan Gisel. Ya, selamat pagi Pras dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ketiga atau hari terakhir KTT ASEAN yang ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Adapun 3 agenda pertemuan yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu 2 diantaranya adalah pertemuan subregional yang akan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni IMTGT atau Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, dan juga BIM-EAGA atau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina ke ASEAN Growth Area. Juga satu pertemuan KTT dalam bentuk retreat session yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Selain membahas tindak pidana perdagangan orang dan juga penyelesaian konflik di Myanmar, pembahasan seputar ekonomi ASEAN juga menjadi salah satu isu bahasan yang penting untuk dibahas dalam KTT ASEAN ini. Adapun 3 kebijakan ekonomi ASEAN menjadi tujuan yang ingin dicapai pada KTT ASEAN hari ini, yakni diantaranya recovery building pasca pemulihan pandemi di negara ASEAN, pengadaan digital ekonomi, dan juga ekonomi berkelanjutan yang mendorong ekosistem kendaraan listrik. Kemudian untuk hasil dari pertemuan ini nantinya pada hari ini dan juga kemarin hari Rabu 10 Mei nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan secara langsung pada pukul 1:30 siang waktu Indonesia Tengah, sehingga hingga saat ini pun kami masih terus menunggu bagaimana hasil dan juga bagaimana kesepakatan antara pertemuan dari kepala negara ASEAN ini. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwa KTT ASEAN yang keempat, selain KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo ini, nantinya KTT ASEAN ke-43 rencananya juga akan diselenggarakan pada bulan September mendatang di Jakarta, di mana akan dihadiri oleh para pemimpin negara ASEAN dan juga pemimpin negara mitra ASEAN yang nantinya akan membahas seputar perkembangan dan juga penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Sementara itu kembali ke Anda. Dan juga pemimpin negara mitra ASEAN yang nantinya akan membahas seputar perkembangan dan juga penguatan kerjasama ASEAN dengan... Baik pemirsa, terima kasih Gisel atas laporan yang Anda sampaikan terkait dengan update terbaru ya dari penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara ASEAN di tahun 2022 itu seperti apa. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat pergerakan dari negara-negara ASEAN. Ada Malaysia dengan pertumbuhan sekitar 8,7%, kemudian Vietnam 8,02%, Filipina 7,6%, Indonesia 5,03%, kemudian Kamboja 5,1%, Singapura 3,08%, Thailand 2,06%, dan Laos 2,5%. Ini masih dalam proyeksi.
Sementara di Timor Leste juga proyeksi 2,3% di tahun 2022. Myanmar 2%, Brunei Darussalam 1,2%. Itu dia pertumbuhan dari negara-negara ASEAN di tahun 2022. Berikutnya kita lihat dari perkembangan neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN. Ya, Januari sampai dengan Februari 2023 kita lihat untuk nilai ekspornya mencapai 9,1 miliar dolar Amerika. Kemudian impornya 7,2 miliar dolar Amerika. Adapun total dari perdagangan Indonesia dan negara ASEAN mencapai 16,3 miliar dolar Amerika, sementara neraca perdagangan tercatat 1,9 miliar dolar Amerika. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Ya Pak Yose, tadi sudah disampaikan nampaknya memang banyak sekali kegiatan dan isu-isu strategis yang dibahas dalam penyelenggaraan KTT ASEAN tahun ini. Dan Anda melihat apakah itu memang isu-isu krusial dan bisa dijadikan salah satu juga solusi yang dicarikan bersama-sama sehingga akhirnya bisa diselesaikan secara komprehensif juga nih di negara-negara ASEAN. Ya, kalau isu-isu yang berkembang di ASEAN ini atau yang dihadapi oleh ASEAN itu kan mungkin kita bisa bagi dalam dua hal ya. Dan kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah isu yang sifatnya jangka pendek atau isu yang sifatnya jangka panjang. Nah, yang sekarang ini dibahas oleh para pemimpin ASEAN ini, terutama di dalam bidang ekonomi, kelihatannya masih isu yang sifatnya jangka panjang. Di mana untuk memperkuat perekonomian ASEAN, kapasitas dari perekonomian ASEAN. Contohnya adalah salah satu isu ekonomi yang dibahas itu adalah penciptaan ekosistem dari electric vehicle, serta juga cross-border payment connectivity. Nah, keduanya ini merupakan isu-isu yang saya pikir sangat penting sekali dan harus dibahas, terutama untuk mempersiapkan perekonomian ASEAN dalam memasuki twin transformation, yaitu digital transformation dan juga energy transition atau climate transformation ya. Dua hal ini merupakan hal yang harus dihadapi ASEAN di dalam jangka menengah panjang dan negara-negara ASEAN harus meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi kedua transformasi ini. Tetapi mungkin ASEAN juga masih harus juga melihat isu-isu yang sifatnya memang ada di depan mata kita, ya tentunya salah satunya adalah isu-isu yang terkait dengan pasar keuangan, di mana pasar keuangan internasional itu juga masih jauh dari stabilitas, dan ini tentunya bisa mengganggu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan di kawasan ASEAN ini sendiri. Lalu isu-isu mengenai energy security dan juga food security, kedua masalah keamanan pangan dan masalah keamanan energi ini perlu juga dipersiapkan, karena bukan hanya ini terkait dengan isu perang yang terjadi atau isu geopolitik yang terjadi, tetapi juga ada isu climate change, serta juga siklus El Nino yang terjadi pada saat ini di kawasan ASEAN. Jadi pimpinan ASEAN ini harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi isu jangka pendek tadi. Peran Indonesia sebagai ketua ASEAN Anda sampaikan begitu tadi memang cukup strategis, tapi bisakah kita mengharmonisasi menjadi leader yang cukup kuat sehingga tadi beberapa permasalahan entah itu food security, kemudian climate change, kemudian juga ada lagi energy security, dan Anda melihat kita harus menguatkan secara fundamental di negara-negara ASEAN terlebih dahulu kah atau bagaimana? Ya, saya pikir kita punya kesempatan untuk melakukan penguatan tadi dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul. Tetapi ASEAN juga nggak bisa berjalan sendiri.
ASEAN harus juga bekerja sama dengan mitra-mitranya. Yang paling utama adalah apa yang disebut dengan ASEAN Plus 3, yaitu Oke. ditambah tiga atau sekarang mungkin bisa kita extend menjadi 5 negara-negara partner kita di kawasan Asia Timur ini. Nah, biasanya program-program ASEAN yang berjalan itu adalah program-program yang di bawah ASEAN Plus 3 atau ASEAN Plus 5 ini. Sehingga ketika misalnya ASEAN mempunyai program ataupun Indonesia menawarkan program-program tadi, Indonesia harus menaruhnya juga di dalam kerangka ASEAN Plus 3 atau ASEAN Plus 5 itu. Dan di situ bisa menjadi lebih efektif. Karena biar gimana ASEAN ini kebanyakan adalah negara yang masih pada tingkatan berkembang ya, tingkatan menengah, sehingga mungkin kapasitas yang ada untuk melaksanakan program-program tadi masih terbatas. Kalau dibantu oleh partner-partnernya, tentunya akan menjadi jauh lebih efektif lagi. Baik, tapi kalau tadi sudah disampaikan memang dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, Malaysia memimpin begitu menyusul Vietnam, Filipina dan juga Indonesia di posisi ketiga juga. Anda melihat bagaimana nih peran-peran dari negara-negara ASEAN apabila bisa bersatu padu, kemudian akhirnya benar-benar harapan banyak orang begitu termasuk Indonesia, motor penggerak ekonomi global ini Pak Yose. Ya, salah satu yang paling penting adalah bagaimana berkolaborasi satu sama lainnya. Contohnya misalnya ya apa yang sedang dibicarakan juga di tingkatan pimpinan ASEAN ini, para pemimpin ASEAN ini adalah pembentukan atau pengembangan ekosistem dari mobil listrik. Electric vehicle. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana seharusnya negara-negara ASEAN bisa bekerja sama untuk pengembangan tadi. Yang selain ekosistemnya sebenarnya yang juga penting untuk dibangun adalah supply chain-nya. Saat ini tiap negara ASEAN itu menginginkan untuk menjadi produsen dari mobil listrik. Dan Malaysia ingin menjadi produsen, Vietnam ingin menjadi produsen, Thailand juga, dan tentunya Indonesia juga melihat kesempatan ini. Ya, walaupun masing-masing negara itu inginnya semuanya dilakukan di negara tadi. Indonesia mau misalnya mulai dari pembuatan baterai sampai buat mobilnya itu berada di Indonesia. Bukan. Padahal negara-negara ASEAN ini mempunyai kesempatan yang jauh lebih tinggi kalau kita membentuk supply chain yang lebih integratif di negara-negara tersebut. Jadi instead of competition ya, dibandingkan dengan gontok-gontokan ingin menjadi produsen tiap negara ini, ya seharusnya saling bisa bekerja sama untuk membentuk supply chain kawasan ini. Memang yang paling sulit adalah kita bisa menurunkan ego negara masing-masing begitu apabila memang ingin membentuk satu ekosistem. Misalnya Indonesia memang fokus kepada pembuatan baterai karena kita sumber dayanya cukup banyak. Kemudian nanti mungkin assembly-nya di negara lain, kemudian kita ekspor menjadi satu utuh ke negara lain. Tapi apakah itu bisa terjadi tadi kalau memang karena kita ada kebutuhan nasional juga yang harus dipenuhi begitu dari sisi pendapatan dan lain. Tapi tahan lagi jawabannya Pak Yose, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Ya, Pak Yose, ini menarik. Kalau memang kita harus bisa bersatu padu, bersinergi bersama membangun ASEAN, benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi dunia. Apa yang perlu kita sandingkan bersama-sama, begitu duduk bersama, sehingga mampu menurunkan ego masing-masing negara. Di samping tentunya ada kepentingan nasional juga yang harus tetap dijaga ini, Pak Yose. Ya, yang paling penting tentunya adalah menjaga balance antara kepentingan nasional tadi dengan interest bersama. Ya, permasalahannya kita
kita jarang sekali mencoba melihat interest bersama tadi, ya bahkan untuk berbagai isu yang ada yang sekarang ini sedang dicoba pun juga kadang-kadang tantangannya adalah bagaimana meningkatkan interest bersama. Ya, contohnya selain dari ekosistem dari EV ini yang akan dibangun, itu adalah juga cross border payment connectivity, ya, konektivitas pembayaran cross border secara elektronik atau secara digital. Nah, ini akan banyak sekali tantangannya karena membutuhkan harmonisasi dari peraturan-peraturan yang biasanya berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, itu yang mungkin perlu pertama bisa dilakukan adalah harmonisasi dari berbagai aturan-aturan yang ada. Kalau aturan-aturan yang ada ini secara bisa lebih diharmonisasikan, itu kemudian kita bisa lihat bahwa akan ada perkembangan yang secara lebih natural, ya, sinergi yang lebih natural yang berkembang di kawasan ASEAN. Salah satu yang lainnya strategi yang bisa dilakukan adalah dengan mengundang tentunya partner negara-negara yang lainnya yang mungkin lebih maju dan lebih menguasai teknologi yang ada. Kemudian mereka bisa menjadi semacam manajemen, memberikan semacam manajemen untuk pembangunan supply chain yang dibutuhkan di kawasan ASEAN ini. Contohnya adalah misalnya pengembangan industri otomotif. Industri otomotif di ASEAN ini adalah sangat pesat sekali perkembangannya selama 25 tahun belakangan ini, dan itu biasanya memang dipimpin atau ada lead-nya dari negara-negara partner yang lain yang di luar dari ASEAN. Mereka yang kemudian mencoba memanage supply chain, rantai nilai, rantai supply yang ada di kawasan ASEAN tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan juga bahwa ASEAN ini walaupun bisa menjadi motor penggerak di kawasan maupun juga dunia, ASEAN tetap sangat membutuhkan sekali mitra-mitra yang bisa diajak bekerja sama oleh negara-negara ASEAN ini. Baik, nah lantas optimisme Anda sendiri bagaimana Pak Yose bahwa Indonesia bisa membawa ASEAN ini juga maju bersama-sama begitu? Ya, saya sangat optimis ya, walaupun keketuaan ASEAN itu hanya 1 tahun, tetapi biasanya ketika Indonesia itu menjadi ketua ASEAN, itu selalu ada breakthrough yang dikembangkan, yang kemudian bisa dijalankan atau bisa dibawa lagi ke masa-masa mendatang. Contohnya tahun 2003 ketika misalnya Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia mengenalkan konsep dari masyarakat ASEAN. Sehingga kita sekarang ini mempunyai masyarakat ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat politik dan keamanan ASEAN, serta masyarakat sosial dan cultural ASEAN. Itu semua dibawa atau dikonsepkan oleh Indonesia pada keketuaan di tahun 2003. Lalu tahun 2011, ketika Indonesia juga menjadi ketua ASEAN, ide dari dan konsep dari RCEP itu juga dikembangkan, ditawarkan oleh Indonesia, sehingga sekarang kita juga bisa melihat bahwa perjanjian perdagangan yang terbesar di dunia itu sudah menjadi perjanjian yang konkret gitu ya, dan dijalankan oleh negara-negara ASEAN dan mitra-mitranya. Jadi sekali lagi tahun ini pun juga bisa menjadi Indonesia bisa memberikan, mudah-mudahan bisa memberikan breakthrough tadi, terobosan-terobosan tadi untuk memperkuat perekonomian ASEAN. Ya, itu dia. Berarti memang kita harus saling bahu-membahu, duduk bersama dengan kepala dingin ya untuk bisa maju bersama begitu negara-negara ASEAN. Apalagi nanti ada KTT ASEAN berikutnya, dan ini semoga Indonesia bisa menancapkan satu tonggak yang cukup kuat bagi negara-negara ASEAN lainnya. Pak Yose, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yose. Ya, terima kasih.